Di stadion ikonik tengah malam Miami, dua pelatih baru bertemu, Xabi Alonso di Real Madrid dan Simone Inzaghi di Al Hilal. Duel bukan sekadar tentang gaya atau ego, tapi tentang identitas, tekanan, dan mimpi. Di laga debut, Los Blancos takluk oleh ketangguhan Maroko, terpaku imbang 1-1. Malam ini bukan soal kemenangan, tapi pelajaran penting tentang pembentukan jiwa juara. Babak pertama, dinamika taktik dan penalti dramatis. Berlangsung di Hard Rock Stadium, laga ini menjadi ujian mental bagi Real Madrid yang baru bertransformasi di era Xabi Alonso. Formasi 4-3-3 yang diandalkan Alonso memasukkan debutan Trent Alexander-Arnold dan bek muda Den Hazard di kanan. Sementara Al Hilal datang dengan formasi 4-2-3-1. Diisi Milankovic-Savic, Walcott, dan Marcos Leandro sejak awal. Madrid berusaha mendominasi, tapi justru Al Hilal terlihat lebih taktis dan tenang. Pada menit ke-19, mereka sempat unggul melalui gol Marcos Leonardo, namun dianulir karena offside, menjelaskan betapa wasit bergerak dekat dan agresif malam itu. Akhirnya drama pecah menit ke-34 saat Gonzalo Garcia, umur 21 tahun, mencetak gol pembuka memanfaatkan umpan Rodrigo. Namun hanya 7 menit kemudian, penalti klasik atas Raul Asensio memberi Al Hilal kesempatan. Ruben Neves tidak membuang peluang dan skor kembali imbang 1-1. Babak kedua, serangan Madrid, ketahanan Al Hilal dan penalti diselamatkan. Memasuki babak kedua, Real Madrid tampil lebih agresif. Masuknya Arda Güler memberi energi baru. Ia langsung mengancam lewat volley dari umpan Vinicius Junior, namun masih memutar mister gawang. Momen penentuan terjadi menit ke-87, penalti kedua terhadap Fran Garcia oleh Mohamed Al-Khatani. Namun, Bono, kiper asal Maroko, jadi pahlawan. Ia membaca tendangan Valverde dan melepisnya ke arah kanan. Penalti kedua Madrid gagal dan skor 1-1 bertahan. Statistik dan evaluasi taktik. Di balik drama, Bono tampil cemerlang. 6 penyelamatan sepanjang laga, 5 di dalam kotak penalti, membuktikan kualitasnya. Ia mampu membaca situasi dan tampil sebagai tembok solid. Bahkan saat duel penalti, penampilannya memutus catatan kemenangan beruntun Real Madrid sejak era Piala Dunia antar klub dimulai. Al Hilal bukan tim sembarangan. Mereka melepaskan 13 tembakan ke gawang Courtois, 2 peluang emas, dan expected goal 1,88 menunjukkan agresivitas dan kualitas serangan nyata. Di akhir laga, Madrid pun harus puas berbagi angka dengan lawan. Xabi Alonso, refleksi dan pelajaran untuk ke depan. Dalam konferensi pers pasca laga, Xabi Alonso mengakui kekurangan di babak pertama. Dia menilai babak kedua sebagai tonggak optimisme. Babak pertama bukan performa yang saya sukai, tapi babak kedua jauh lebih seimbang. Kami belajar dari situ. Baru 3 sesi latihan, jadi wajar jika masih ada penyesuaian. Kami butuh waktu untuk membentuk identitas permainan. Kalimat ini memberi konteks ini bukan sekadar hasil. Ini adalah proses transisi dan pembentukan filosofi tim baru. Fokus subjek, Alexander-Arnold versus Den Hazard, debut yang berat.
Debut tren Alexander-Arnold dan Danny Houston cukup sengit. Alexander-Arnold yang dalam debut awalnya cukup menjanjikan. Satu intersepsi menuntun pada gol pembuka, tapi beberapa kali juga kecolongan. Contoh terbaik, serangan Al-Hilal yang lolos dari penjaga Renan Lodi akhirnya dianulir karena offside. Secara umum, kontribusi tren penyerangan maupun pertahanan masih minim. Ia diganti Lucas Vazquez menit ke-64, memberi waktu adaptasi lebih panjang untuk bek asal Liverpool ini. Xabi Alonso jelas masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian formasi sayap barunya. Berbeda dari lain, identitas, kesabaran, dan penyesuaian. Laga ini adalah contoh bahwa Real Madrid sedang dalam fase penyesuaian. Mereka tidak sekadar mengganti pelatih, tapi membentuk ulang identitas tim dengan filosofi possession dan rotasi modern ala Xabi Alonso. Hal ini berbeda dari pendekatan ala Ancelotti atau Zidane yang lebih pragmatis. Sementara itu, Al-Hilal di bawah asuhan Simone Inzaghi membuktikan bahwa tim Arab bisa bermain agresif, taktis, dan memiliki mental juara. Mereka datang bukan sebagai partisipan, tetapi sebagai tantangan nyata bagi klub-klub besar. Rangka masa depan. Hasil imbang 1-1 ini bukan kegagalan, melainkan refleksi awal dari edisi pertama pertemuan dua era Xabi Alonso dan Simone Inzaghi. Madrid perlu memperbaiki komunikasi sistem pertahanan, finishing di depan gawang, serta adaptasi pemain baru. Johannes Klotter berikutnya menanti laga melawan klub dari Meksiko pada Senin 23 Juni 2025. Di sanalah Madrid punya peluang untuk lebih menegaskan identitas mereka, merespon kritik awal, dan menata mimpi juara Piala Dunia antar klub. Real Madrid tak kalah dan tak menang besar, tapi malam ini mereka belajar. Dan dari pertemuan dua pelatih baru di Miami, kita belajar bahwa proses dan identitas jauh lebih penting daripada hasil langsung.